kasih. Shalom teman-teman GC, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa bukan? Teman-teman, hari Minggu ini kita berjumpa lagi di ibadah GC GBI Crown Palace. Nanti kita akan bersama-sama berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan tema kita minggu hari ini adalah Allah yang berperan. Nanti kakak-kakak GC akan menjelaskan tema kita minggu hari ini. Teman-teman, saat kita sedang beribadah, kita tidak boleh sambil bermain, makan-makan, tiduran, ataupun sambil mengobrol dengan teman kamu. Sebelum kita mulai ibadah kita minggu hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama satu minggu ini. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, berkatilah ibadah kami agar tetap lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kakak-kakak GC yang akan melayani dan teman-teman yang melayani dan teman-teman yang mengikuti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, shalom. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, mari kita bersorak-sorai karena Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Yeah, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. La 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 la. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Amin. Haleluya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut.
Yeah. La 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 la. Wah, haleluya. Haleluya. Jadi kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia memberikan kemenangan. Dia memberikan sukacita dan damai sejahtera buat kita semuanya. Amin. Mari kita sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Katakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Amin. Ramatakaya sekarabaya natakaya. Oh, rabatakai nana serabaya roramaya kaya serarararamu. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Hati kami memuja-Mu Tuhan. Kau segalanya buat hidup kami Tuhan. Kau memberikan kami kemenangan. Kau memberikan kami kesembuhan dan kelepasan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan.
Hati kami selalu ingin merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau siap untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersuka cita, kami bersorak-sorai karena Tuhan memberikan kemenangan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Alinea ketiga mengatakan bahwa semua karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya, kemerdekaan bangsa Indonesia itu bisa terjadi. Amin. Itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, demikian juga ya dalam perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, itu semua karena anugerah Tuhan, ya. Semuanya karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel menghadapi masalah dan musuh-musuhnya. Ya, kita lihat ya kemarin melawan bangsa Amalek. Wah, luar biasa Tuhan Allah kita. Tuhan itu yang bertempur, berperang melawan musuh-musuh kita. Amin. Nah, adik-adik ya, Tuhan memberikan hukum peperangan, hukum perang kepada bangsa Israel. Nah, kita baca firman Tuhannya ya. Ini juga ya firman Tuhan hukum perang ini. Demikian juga diberikan kepada kita untuk menghadapi musuh-musuh kita, lawan-lawan kita. Amin. Kita baca bersama-sama Ulangan 20 ayat 1 sampai yang keempat. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Nah, Tuhan ingatkan kita ya walaupun ya musuh kamu dikatakan jangan kamu takut ya, walaupun kamu melihat kuda keretanya banyaknya, demikian juga dengan jangan takut. Nah, jangan takut apa? Nah, mengapa Tuhan mengizinkan ada masalah ya sehingga kita menghadapi peperangan? Supaya apa yang pertama? Supaya Tuhan ingin memberikan kemenangan kepada kita. Ya, walaupun masalah itu besar seperti ini, kereta, kudanya banyak, masalahnya besar, jangan takut karena Tuhan ingin, Tuhannya yang ingin loh. Kalau Tuhannya yang ingin berarti kita pasti menang atas masalah-masalah kita, walaupun masalah kita sebesar apapun. Amin ya. Nah, tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Ya, peperangan itu adalah proses. Iya, peperangan itu apakah Yohana tadi katakan proses. Proses itu bisa ya berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan pun bertahun-tahun. Sama seperti kita menang apa? Oh, menang perlombaan, pertandingan olimpiade matematika, pertandingan lari, ya semua butuh proses ya. Bisa pertandingan itu bisa berlangsung berhari-hari loh, ya seperti itu. Nah, bisa berlangsung apa? Berbulan-bulan ya, pertandingan nyanyi yang Got Talent itu ya, bisa berbulan-bulan kan? Nah, seperti itu ya, itu kita mengalami proses. Tuhan itu adalah Tuhan atas proses. Tuhan tuh senang dengan proses ya. Hasilnya udah pasti menang, sudah dijamin sama Tuhan, tapi Tuhan ingin kita mengalami proses. Tujuan dan keinginan Tuhan kita mengalami proses apa? Untuk mendewasakan kita menjadi semakin dewasa ya. Atas masalah makin besar masalahnya, kita semakin dewasa ya. Tuhan ingin kita mengajar dan mendidik kita. Itu tujuan Tuhan ya. Ingin seperti kita sekolah, guru dan murid ya. Guru ingin kita naik kelas, maka ada ujiannya, ada prosesnya ya. Nggak mungkin naik tiba-tiba ke kelas 2 ke kelas 3, nggak ada. Semuanya ada ujian, ada ulangan ya. Itulah adik-adik ya, semua memberikan kita
prosesnya. Proses beda-beda ya, kesulitannya beda-beda. Makin kita naik kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, ya SMP, SMA itu semakin sulit. Ya, ujiannya juga semakin berat. Tapi Tuhan ingin kita lulus. Beda dengan iblis. Iblis apa? Keinginannya ingin kalau kita punya masalah ingin kita jatuh. Kalau kita jatuh, oh dia tertawa. Kenapa? Ya, bikin kita tawar hati, bikin kita sakit hati, kecewa, tertekan, stres, wah, takut, khawatir. Nah, seperti itu. Nah, itu tujuan iblis ya, hati-hati. Nah, tapi tujuan Tuhan ingin kita menang, kita jadi dewasa. Nah, bagaimana Kak kita bisa menang atas masalah-masalah kita? Nah, adik-adik harus ingat ya, kita pernah belajar bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Melawan pemerintah, penghulu, ya, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Ya adik-adik. Nah, adik-adik harus ingat ini baik-baik ya. Kak Yohana sharingkan bahwa medan peperangan kita, pertempuran kita ada di mana? Ada di mana adik-adik? Ada di sini ya. Iblis, setan, roh jahat itu suka nyerangnya di sini nih yang terlebih dahulu. Makanya orang bisa stres, orang bisa tertekan, lama-lama masuk ke sini, jadi sakit hati, kecewa, ya seperti itu, tawar hati, takut, marah, nah seperti itu. Mulai dari sini. Adik-adik harus ingat, medan pertempuran kita di sini. Maka iblis suka ngomong sama kita, oh kamu bodoh, kamu tidak bisa, kamu payah. Tuh kan, bener kan? Tuhan gak dengar doa kamu. Tuh kan, Tuhan mah gak sayang sama kamu, doamu gak didengar. Nah, terus diserang di sini. Ya, akhirnya kita apa? Stres, tertekan. Ya, apa iya? Nah, seperti itu adik-adik. Ini pikiran kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Adik-adik harus menjaga apa? Pikiran kita dengan apa? Jaga mata, juga jaga telinga. Mata ini harus dijaga. Jangan suka mata melihat apa? Film-film yang nggak benar ya. Kebanyakan nonton apalagi nonton yang tidak benar. Ya, tontonan yang negatif itu hati-hati, bisa masuk ke otak lalu terekam di bawah otak bawah sadar ya. Jadi kita kalau nonton film yang nggak benar itu bisa tiba-tiba keluar. Nonton sebentar aja bisa sampai terbayang-bayang, apalagi nontonnya lama berhari-hari dan kecanduan, itu bisa terekam dan tiba-tiba akan terulang-ulang terus di pikiran kita. Hati-hati, makanya jaga mata, jangan suka main game, semua yang nggak ada gunanya jangan ditonton, dilihat. Nah ya, ingat ya adik-adik, jangan nonton ya, keseringan nonton, apalagi nonton film-film yang negatif, film-film yang tidak berguna ya, film-film yang membahayakan. Nah hati-hati ya, itu masuk, itu berbahaya buat pikiran kita. Juga telinga kita ini ya, sumber masuk mata dan telinga, itu harus hati-hati. Jangan dengarkan gosip, perkataan-perkataan yang negatif, yang nggak benar, perkataan-perkataan yang menghina, menjatuhkan, ya, perkataan-perkataan kotor, ya. Jangan kita keenakan dengerin seperti itu. Akhirnya kita keluarkan ke mulut kita. Nah itu masuk ke otak kita. Hati-hati ya adik-adik ya, jangan seperti itu. Nah kita harus ingat, kita harus Yakobus 4 ayat ke-7. Nah karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Ingat ya, kita harus perlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah yang kita sudah belajar ya. Kita jagain pikiran kita, medan peperangan kita ini ya. Dengan apa? Dengan firman Tuhan, harus kita lawan dengan firman Tuhan. Makanya sering membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dibaca, dihafalkan, direnungkan, dipikirkan terus ya. Jadi pikiran ini menang atas musuh-musuh kita ya. Kita menang di medan pertempuran peperangan itu ya. Ingat firman Tuhan. Banyak nonton juga apa? Hamba-hamba Tuhan, pendeta yang bawakan firman Tuhan di YouTube. Nah, banyak yang dengarkan itu firman Tuhan di YouTube juga banyak nonton yang hal-hal yang membangun rohani kita ya, bukan ya membuat apa? Kita
jatuh. Ingat ya adik-adik, harus diingat ya, kayak anjing putih sama anjing hitam. Jangan kasih banyak makanan sama anjing hitam ya. Kalau anjing hitam, nah sama ini seperti roh dan daging. Jangan kasih makan daging lebih banyak, makan terus ya. Anjing putihnya kalah, tapi kalau kita kasih roh kita makanan lebih banyak, wah anjing hitamnya kalah. Nah kayak gitu adik-adik ya. Sama kita berikan roh kita makanan yang lebih banyak, firman Tuhan jadi perkasa, jadi hebat, luar biasa ya. Roh kita itu kuat ya, unlimited ya, bisa jadi raksasa. Wah seperti itu ya, bisa mengalahkan masalah-masalah kita. Amin. Nah yang kedua apa ya, keinginan Tuhan ya dalam kita menghadapi masalah. Yang pertama tadi Tuhan ingin berikan kita kemenangan. Yang kedua Tuhan ingin apa? Kita menjadi orang Kristen yang kuat, yang tangguh. Wah kalau ingat ini Kak Yohana ingat apa? Kisah Shaolin ya, dulu waktu masih kecil Kak Yohana senang lah nonton Shaolin ya. Ya kenapa? Nah ada ceritanya yang buat Kak Yohana sangat tertarik. Nah kalau di Shaolin itu tidak langsung ya diajarin kungfu, wah tapi diajarin basicnya dulu yang kuat, nggak sembarangan. Makanya orang Shaolin luar biasa ya, maksudnya itu hebat-hebat kungfunya. Kenapa? Dasarnya itu diajarin bener-bener ya, pasang kuda-kuda berjam-jam. Wah, bukannya hanya sehari 2 hari, berbulan-bulan itu ya belajar pasang kuda-kuda. Habis itu, nah kayaknya ingat ya, dia harus bawa ya ember dari bawah naik ke atas tangga, terus dengan embernya dibolongin. Tuh bayangin belajar kungfu, bukannya langsung belajar tapi belajar seperti itu dasarnya. Nah seperti itu Shaolin ini ngalamin ya prosesnya ya. Jadi di bawah airnya sampai harus penuh di atas dengan timba yang bolong sampai sana cuma sedikit karena udah kececer jatuh. Tapi diajarin basicnya supaya kuat. Nah habis itu dia masuk yang kayak jenis pagoda gitu ya. Wah kira-kira begitu ya, tahap 1 lawannya siapa, nanti naik kedua lawannya siapa, ketiga sampai terakhir tuh lawannya sama pemimpinnya. Wah seru banget. Nah itulah adik-adik, makanya nggak heran ya jago-jago kungfu orang-orang Shaolin itu. Dan dia juga kungfu nggak sembarangan lawan orang ya, nggak langsung main lawan-lawan. Nah itu diajarkan pengendalian diri. Wah gitu adik-adik. Nah kayaknya jadi ingat itu. Sama ya adik-adik, kita jadi Kristen yang tangguh, yang kuat ya, nggak gampangan. Jadi kalau semuanya serba ada, serba bisa, serba tersedia, kita jadi orang Kristen yang gampangan. Tapi kalau masalah itu ada, kita jadi kuat, kita jadi tangguh. Nah itu diingat Shaolin ya, jadi hebat ya, jadi orang Kristen yang kuat ya, jadi orang Kristen yang kayak Anda bilang, orang Kristen yang dewasa, yang tidak gampang. Nah tadi kan gampang, tidak jadi orang Kristen yang gampangan kan, gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang sakit hati, gampang menyerah ya, gampang putus asa. Nah tidak seperti itu, tapi jadi kuat dan tangguh ya, amin. Dan yang ketiga, nah apa, membuat kita menjadi apa, upgrade iman kita ya, kayak kita mengangkat barbel gitu ya, 1 kilo, 2 kilo. Nah otot iman kita juga dilatih itu sama Tuhan ya, dilatih. Wah jadi otot iman kita jadi kuat. Nah itu adik-adik, kalau otot iman kita menjadi kuat, banyak kasih roh kita makanan firman Tuhan yang banyak. Baru baca 1 pasal 2 pasal nguap. Gimana otot iman kita jadi kuat? Baca firman Tuhan setiap hari, hafalkan, renungkan ya. Bertambah pasalnya, 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, 4 pasal. Enggak apa-apa, makan banyak firman Tuhan. Banyak berdoa, bersekutu sama Tuhan. Dewasakan ya, jadi dewasa. Iman rohnya ya sama seperti anjing hitam dan anjing putih. Nih anjing putih, nih contoh ya. Roh kita kasih makan firman Tuhan. Yang putih daging kita yang kita sering kasih makan. Jangan ya. Roh itu bisa besar, unlimited kebesarannya. Nah, oke ya. Mau ya? Baca firman Tuhan setiap hari. Ya, hafalkan firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam ya adik-adik. Nah ya, banyak dengar firman Tuhan juga ya adik-adik. Ya supaya roh kita makin kuat. Kalau roh kita makin kuat, iman kita juga semakin kuat.
kuat ya. Imannya bukan kecil, tapi memang dilatih, lama-lama besar mengatasi masalah kita. Kita bagaikan terbang tinggi, bagaikan raja wali ya, sama seperti burung gagak hinggap di raja wali. Santai aja, tapi raja walinya dibawa terbang tinggi ya. Wah, itu seperti kita semakin terbang mendekat sama Tuhan, matilah burung gagaknya. Nah, seperti itu adik-adik ya. Raja wali itu semakin ya tidak peduli masalah yang dihadapi dia, seperti burung gagak itu yang matok-matokin dia bawa itu terbang tinggi. Ya, seperti kita juga ya, katakan terbang tinggi semakin dekat dengan Tuhan Yesus ya. Nah, kita akan menang atas masalah-masalah kita. Amin. Adik-adik mau ya belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan dan bahkan menghafalkan firman Tuhan. Amin ya. Ya adik-adik, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan memberikan kemenangan buat kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Haleluya. Adik-adik, kita berdoa. Amin. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi Tuhan. Kami tidak takut, sebab Kau selalu berserta kami. Di bawah naungan sayap-Mu kami berlindung ya Tuhan. Kau akan membawa kami terbang tinggi bagaikan Raja Wali, mengatasi semua masalah-masalah kami ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang memberikan kemenangan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mau Tuhan, mau diajar, mau diproses Tuhan, ajar kami Tuhan untuk setia, untuk taat Tuhan akan proses yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena Engkaulah Tuhan atas proses. Kau ingin kami hidup di dalam kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak takut, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami yang mengajar kami untuk berperang. Kau yang memberikan kemenangan di dalam hidup kami. Kami percaya kami akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan segala pujian, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami sudah Tuhan menyampaikan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Buat hati anak-anak-Mu mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai anak-anak-Mu Tuhan menjadi saluran berkat, menjadi alat bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Segala kemuliaan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.